Muhammad Najib. Ya, di sini ditulisnya Muhammad Nazib. Yang benar Muhammad Najib ya. Soalnya kemarin waktu minta nama juga saya yang namain, takut salah ntar Bapak Kuat ya. Jadi kalau aktenya belum beres diganti ya, Muhammad Najib. Kalau Nazib nggak ada artinya kalau di dalam bahasa Arab. Kalau Najib itu artinya sukses, berhasil, insya Allah. Mudah-mudahan anak tersebut dijadikan anak yang berhasil hidupnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Biar dijadikan anak yang soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan mudah-mudahan akikahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum saya bicara tentang akikah, karena mungkin akikah sering kita laksanakan atau kita sering hadir acara akikah ya, saya mau bicara dulu tentang walimah ya. Ini malam kita kumpul di rumah Bapak Budi atau Bapak Kuat ini dalam rangka walimah akikah ya, atau walimah akekah. Kalau sekarang nyebutnya orang akekah, kekah ya. Ngapain sono acara kekahan padahal mah asalnya akikah ya, ain qaf ya qaf dan tak marbutoh, itu akikah. Apa itu akikah? Akikah itu ismun ya, ismun lima yudhbahu lil maulud. Akikah itu sebuah nama ya, nama binatang yang dipotong untuk anak yang baru lahir. Mana akikah? No, akikahnya udah dipotong, udah matang kali ya? Sudah matang belum? Udah ya, ntar dibagiin tuh akikah tuh. Maksudnya akikah itu apa? Nama binatang yang dipotong buat anak yang baru lahir. Kenapa? Tasyakuran, karena rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga anak kalau belum diakekahin tergade, ibarat mobil belum ada BPKB-nya, nah, belum boleh kita jual, benar gak? Nah, ibarat mobil belum ada BPKB, ibarat rumah nggak ada sertifikatnya tuh. Anak kalau belum diakekahin masih tergadai. Kata Nabi, al-ghulamu murtahanun bi'agigatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akekahnya. Berarti Bib, dulu saya punya anak, saya nggak akekahin karena pada saat itu hidup saya sederhana, saya nggak punya duit buat beli kambing. Nggak dipaksakan, enggak. Itu akekah juga sunnah bagi yang mampu. Seperti korban sama, udah akekah sama korban dia juga sama, cuman niatnya aja beda. Sama nanti kalau akekah sunnahnya dibagikannya mateng, sama korban sama-sama aja sama. Kambingnya kudu sama, domba umur setahun lebih, kalau kambing Jawa umur 2 tahun lebih. Oh, saya punya anak 4 Bib, laki 3, perempuan 1. Saya pengen akekah 1 sampi aja sekaligus buat 4 anak saya. Pan hitungannya laki 2, perempuan 1. Laki 3 kali 2 6, perempuan 1 7. Motong sampi aja saya boleh gak? Boleh. Sama kayak korban. Jadi cukup motong sampi 1. Jadi sama aja kayak korban udah. Cuman bedanya kalau akekah sunnahnya dibagikan mateng ya, sunnahnya. Dibagiin mentah boleh gak? Boleh, tapi lebih afdol mateng. Kata ulama, matengnya juga kalau bisa masaknya rada manis. Ulama nganjurin biar rada manis masaknya, supaya nih anak udah gedenya insya Allah yang diakekahin mukanya manis, enak dilihat tuh. Enak dilihat. Kan ada orang tempo-tempo orang dilihat yang gak enakin banget, ada gak teman-teman gitu? Ada orang dilihatin gede gue gitu yang nyati ya gitu.
Wah, aku ngeliat lu gedeg bae, lu gak enak aja. Mungkin dulu waktu masih kecil di akikahin masaknya asam garam kali. Makanya mukanya asam terus. Ada orang yang mukanya asam aja. Ini maksudnya masaknya biar ada manis supaya udah besarnya nanti mukanya manis, enak dilihat begitu. Anjuran ulama pokoknya udah ikutin aja. Mau ada masuk akal kek, mau kagak masuk akal kek, pokoknya kalau udah anjuran ulama udah ikutin aja, udah insya Allah selamat. Ya. Karena ulama tidak mungkin menganjurkan sesuatu kalau tidak ada referensinya. Pasti ada referensinya. Cuman kan orang sekarang tempo-tempo nanyanya dalil mulu. Dalilnya apa? Dalilnya mana? Di kitab apa? Ribet. Ribet ya? Ribet. Orang dulu mah nggak ada yang begitu, Pak. Asal udah dikata. Kalau orang dulu malah pamali. Asal udah pamali gue udah takut banget. Lu nggak boleh begitu tuh pamali. Iya. Pamali apa pamali? Hah? Hah? Pamali apa artinya pamali? Apa? Nggak boleh. Kurang bagus. Nggak ada dalil lu pamali doang. Orang dulu dibilang pamali udah takut banget, udah nggak ada yang ngerjain, udah begitu. Lu nggak boleh begini, lu pamali. Nggak boleh kalau orang lagi nggak boleh lu diri di depan pintu rumah. Orang bunting nggak boleh. Kan gitu ya lu ya. Orang bunting nggak boleh berdiri di pintu rumah depan pintu rumah, pamali. Padahal mah itu ada anjuran ulama semua, Pak. Yang dikatakan oleh orang dulu pamali ada anjuran ulama semua. Maksudnya apa tuh nggak boleh diri di pintu rumah? Maksudnya sempit, orang mau masuk ribet. Benar nggak? Udah tahu badan gede lagi bunting gitu. Pakai diri di depan pintu rumah, orang ribet mau masuk kan? Ya. Nah ini para hadirin jamaah sekalian. Jadi kalau udah anjuran ulama mau ikutin aja. Ya. Jadi yang bagus masaknya manis. Ntar kalau bisa ditahnik. Ya, di teknik itu bawa ke ulama, ke ustaz, ya, bawa kormanya dimakan sama ustaz, ntar kormanya dikasih ke bocah tuh biar dia makan. Itu imunisasi syariat. Itu imunisasi syariat, imunisasi. Rasulullah ngajarin tuh imunisasi biar nih anak badannya kuat, terlindungi. Tuh imunisasi tuh. Saya alhamdulillah Pak punya anak, alhamdulillah nggak ada yang diimunisasi di rumah sakit. Begitu aja udah teknik. Sama ulama bawa ke orang soleh, alhamdulillah. Ya. Jangan kemengangan terlalu ini sama imunisasi. Tempo-tempo kemengangan percaya imunisasi ada ketipu kayak kemarin tuh. Benar nggak? Nah, iya. Insya Allah khair udah. Zaman Nabi nggak ada Pak imunisasi disuntik, ada? Zaman Nabi ada nggak? Nggak ada. Imunisasi Nabi ngajarin begitu, teknik dibawa ke ulama, dibawa ke orang soleh, bawa korma. Korma yang rada bagusan dikit, yang lembek kormanya, soalnya bakal dimakan sama nih bocah. Kormanya jangan yang keras, lolo dan mau jantar ya. Dan dimakan sama ulama tersebut, sama orang soleh tersebut. Habis dimakan, dihancurin di mulutnya, dibacain tentunya, baru dikasih ke tuh anak. Insya Allah biar nih anak mendapatkan keberkahan. Nah ini para hadirin jamaah sekalian, itu namanya akikah. Jadi bagi yang mampu, yang nggak mampu nggak wajib, nggak sunnah. Korban juga sama, bagi nggak mampu nggak sunnah. Akikah sama. Ya. Kalau misalkan satu saat dia punya duit buat di akikah, baru boleh beli dah. Atau umpama hadirin dulu masih kecil, orang tuanya nggak sempat akikahin, mau akikah sendiri, boleh. Batasnya kan sampai mati. Kita umpama udah gede nih. Ya, udah umur 20 tahun. Dulu orang tua kita nggak sanggup buat akikah. Kita punya duit nih, alhamdulillah nih punya duit 3 juta nih. Cukup insya Allah buat beli kambing 2 kali. Ya Cim ya? Ada Cim. Kambing 2 cukup kali nih. Beli dah kambing 2. Potong di rumah. Atau potong ya Cim tolong Cim potong ini. Masakin, bagi-bagi sama tetangga. Atau kalau mau ngumpulin begini nih, boleh juga, nggak apa-apa ngumpulin begini. Cuman gak usah pakai dikelilingin. Ntar pakai keliling lagi ya, pakai keliling rambutnya digituin, dipegang-pegang, diusap-usap kalau udah bangkotan ya. Kalau masih bayi kan dikelilingin, nah kalau udah begitu nggak usah kelilingin lagi. Ya, arti begitu para hadirin jamaah sekalian. Jadi kapan aja kita mampu, boleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan kecuali sekemampuan seorang hamba.
Nah ini para hadirin jamaah sekalian, udah dipotongin akikahnya, ntar dibagiin, besok rambutnya botakin. Pak Kuat ya anak, botakin, timbang, dapat berapa gram tuh rambut? 3 gram, ntar bagi yang mampu disamain sama diukur sama 3 gram emas. Yang mampu, yang kaya, musir itu orang yang kaya. Emas berapa duit? 3 gram, 1,5 juta. Amplop pindah 50.000, 30 orang bagiin fakir miskin, begitu. Kalau yang nggak mampu, umpama hidupnya sederhana atau menengah ke bawah, hitungnya sama perak. 3 gram perak berapa duit? 150.000. 150.000 ya. Perak kan sekarang kalau nggak salah segram berapa? 50.000 berapa? Ya. Ntar tanya aja muka emas, ya semua agak tahu ya. Nah yang diminta ke pasar, berapa duit perak segram? 100.000. Umpama 3 gram 300.000. Amplopin sarang 56, kasih 6 fakir miskin. Itu mendidik anak supaya nanti sudah besar insya Allah suka sama sodakoh, dermawan. Nah ini ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat kebaikan siapa tuh? Buat kebaikan kita semua ya. Buat kebaikan kita. Sebab nih anak kalau belum diakekahin, kalau mampu orang tua anak nggak diakekahin, ini tergadai. Apa maksudnya tergadai? Nanti di hari kiamat nggak bisa memberikan syafaat buat orang tua. Nanti seorang anak bisa memberikan syafaat buat orang tuanya, tapi anak yang tergadai tidak bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Kalau dia mampu tapi. Nah itu para hadirin sedikit tentang akikah. Kemudian tentang walimah. Ya. Walimah ini banyak. Nih kita kumpul begini nih. Ada anjuran gak dari Rasulullah? Ada. Siapa bilang gak ada? Ada. Ini maksudnya walimah akikah. Walimah kan banyak, ada 10. Ada walimatul arus, ada walimatul khitan, ada walimatul safar, ada walimah tahfidz Quran, ada walimah akikah, ada walimah. Banyak. Walimah itu ada 10. Ini diantaranya walimah akikah. Apa arti walimah? Walimah ini ngumpulin orang, ngasih makan orang. Itu walimah namanya ya. Nabi perintahkan aulim walau bisyatin, bikin walimah sekalipun motong 1 kambing. Memang dengan bacaan tahlil, bacaan maulid ya, itu nggak ada di zaman Rasulullah. Maulid, bacaan maulid kayak tadi tuh, emang zaman Nabi nggak ada. Emang maulid apa itu Pak? Maulid apa itu? Maulid itu sejarah Rasulullah. Yang kita baca tadi sejarah Rasulullah, maksudnya kita kumpul di sini membaca sirah atau sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menyebut para ulama aja, para aulia itu turun rahmat, apalagi kalau yang kita sebut sejarahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setiap acara juga baca maulid. Supaya apa? Mengharapkan keberkahan, karena satu perkumpulan yang di situ tidak dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka seakan-akan apabila kita bubar dari perkumpulan tersebut, seperti seakan-akan kita baru bubar habis ngelihat bangke, kata Nabi SAW. Orang kalau sekumpul nih Pak nih, baca zikir tanpa baca sholawat, nggak ada sholawatnya buat Rasulullah, itu kata Nabi seakan-akan kita baru habis, artinya seperti bubar habis ngelihat maksudnya apa? Kurang berkah, berkah. Makanya ada sholawat buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara ngawinin baca maulid ya, acara nempatin rumah baca maulid, gunting rambut baca maulid, 7 bulan baca maulid. Rame begini Pan, enak ini Pak ya. Bagi orang yang mengatakan acara seperti ini haram, mana unsur haramnya? Enggak ada. Apalagi dia katakan musyrik, apalagi dia katakan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Man qala li akhihi kafir fahuwa kafir. Barang siapa orang yang berkata kepada saudara muslimnya kafir, maka sesungguhnya dia yang kafir, kata Nabi kita Muhammad SAW. Mana unsur haramnya? Enggak ada unsur haram. Kecuali kalau laki perempuan nyampur kali gabung di sini nih bareng. Nah, itu baru haram. Pengajian laki perempuan campur, itu benar bid'ah. Ini kan enggak, laki-laki, perempuan. Nah ini para hadirin jamaah sekalian, makanya kita hati-hati
Ya, zaman sekarang ini banyak orang yang mengharamkan sesuatu tapi tidak dengan referensi, ya, tidak dengan ilmu, ligillati fahmihim, karena sedikit pemahaman mereka tentang ilmu. Mereka pikir yang tidak ada zaman Nabi nggak boleh kita kerjain. Salah besar. Tidak berarti semua yang tidak dikerjakan sama Nabi kita nggak boleh kerjain. Belum tentu begitu. Rasulullah makan pakai sendok nggak? Hah? Rasulullah makan pakai apa? Pakai apa? Tangan. Kita makan pakai sendok, haram nggak? Haram nggak? Enggak. Makan pakai sendok, haram nggak? Kagak. Mau pakai sendok apa lagi? Mau pakai sendok semen lagi makan, agak haram. Tapi yang bagus makan pakai tangan. Nanti bukan berarti haram. Kalau orang umpama darurat pakai sendok, maunya pakai sendok, nggak apa-apa. Lagi makan diguyur pakai saus asem. Lah pakai tangan, ribet, iya, ribet ya kira-kira. Nah ribet. Nah ini para hadirin jamaah sekalian tuh. Jadi kalau tentang maulid, kalau dikatakan memang benar ini walimah, tapi maulidnya kan nggak ada di zaman Nabi. Lah zaman dulu mau ngapain baca sejarah Nabi? Di zaman Rasulullah orang Rasulullahnya ada. Nah Rasulullahnya pun ada. Nah sekarang kita baca sejarah Nabi, mengenang sejarah, mengenang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita selalu ingat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para hadirin jamaah sekalian. Nah, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya dan bisa kita mengamalkannya bersama-sama. Kita doakan sekali lagi agar anak Bapak kuat, yaitu Bapak Muhammad Najib khususnya dan umumnya anak-anaknya semuanya, ya, yang laki dan perempuan, dan anak-anak kita semua biar dijadikan anak yang solihin dan solihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada kedua orang tuanya, agar dijadikan anak yang selalu berbakti kepada agama, kepada orang tua, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Bisa meneruskan perjuangan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.